Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Akhirul kiram rahimakumullah. Marilah kita senantiasa membasahi lidah dan jiwa kita dengan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan kita dengan segala kesempurnaan, memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Akhirul kiram rahimakumullah. Semua manusia pasti mengalami masalah, walaupun satu dengan yang lainnya berbeda, tetapi tetap saja mereka punya masalah. Masalah-masalah ini bisa menyebabkan kesedihan, kegalauan, sakit jiwa, hingga pada akhirnya banyak yang putus asa, bahkan bunuh diri. Islam telah datang membawa solusi pada setiap masalah yang dihadapi oleh manusia. Sebab Islam adalah solusi dari semua masalah, baik urusan pribadi, urusan keluarga, hingga urusan bangsa dan negara. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izah min rabbikum wa shifa lama fis suduri wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian Tuhan kalian berupa dari mau'izah, nasihat syifa, kesembuhan bagi penyakit dalam hati, huda, petunjuk, dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Akhirul kiram rahimakumullah. Setidaknya ada prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim di saat menghadapi musibah dan berbagai masalah. 6 prinsip ini akan memudahkan kita untuk keluar dari masalah yang dihadapi dan juga membuat kita bisa menikmati hidup dengan sempurna. Yang pertama, yakin bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menimpa kita, maka itu adalah pilihan Allah. Tidak pernah lepas dari takdir dan rencananya. Keyakinan ini membuat kita merasa tentram, sebab yang mewujudkan takdir kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada campur tangan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, La yu'minu 'abdan hatta yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi hatta yu'allimu an annama asaba lam yakun li khatira wa anna ma ahdahu lam yakun liyusibah. Tidak beriman seorang hamba sampai ia beriman pada takdir baik dan jelek, sampai ia meyakini bahwa apa yang ditetapkan baginya tidak mungkin bisa dielakkan, dan apa yang tidak ditetapkan baginya tidak mungkin akan terjadi. Akhirul kiram rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah yakin bahwa pilihan Allah Ta'ala untuk kita lebih baik daripada pilihan kita untuk kita sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Kemudian yang ketiga adalah yakin kita pasti mampu melewatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Maka saat kita menghadapi masalah, yang kita kuatkan adalah keyakinan ini, bahwasanya tidak ada beban di luar kemampuan kita. Pasti kita bisa melewati tantangan apapun di hadapan kita. Kewajiban kita adalah menguatkan dan kemauan. Kemudian yang keempat adalah yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan menolong kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanasru rasulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Quran surat Al-Ghafir ayat 51. Akhirul kiram rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah yakinlah bahwa bersama kesabaran ada kemudahan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Akhiran kiram rahimakumullah. Kemudian yang keenam adalah bahwa di balik semua ujian ada hikmahnya. Minimal menghapus dosa dan meningkatkan derajat kita sebagai seorang yang beriman. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah fabima katabat aydikum wa yafu an katsiran. Dan musibah apapun yang menimpamu karena ulah tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak hal dari dosa-dosamu. Hainal kiram rahimakumullah. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Muslim manapun yang ditusuk duri atau lebih dari tusukan duri, maka pasti Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya karena musibah ini, dan juga menghapus kesalahan darinya. Hadis riwayat Muslim. Akhirul kiram rahimakumullah. Demikianlah beberapa kaidah menghadapi musibah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang kita hadapi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.